Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prasetyo dengan nomor NPM 2022-4350-2011. Saya selaku Ketua Kelompok 3 di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Learning Studi Kasus Google Classroom. Di sini kita bisa lihat terdapat struktur kelompok kami, yaitu terdapat saya sendiri Bayu Prasetyo sebagai leader, Ari Permana Project Manager, Rangga Pratama Aplikasi Developer, Yuni Patricia UI UX, Ana Batubara Graphic Designer, Amba Zuber Tester, Dapa Satya Deployer. Saya Rangga Pratama saya dengan NPM 2022-4350-2030. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Google Classroom telah menjadi platform e-learning populer berkat fitur-fitur yang lengkap dan kemudahan penggunanya. Studi mendalam terhadap Google Classroom dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pengembangan aplikasi e-learning yang sukses di era digital. Dalam era digital, e-learning semakin diminati. Google Classroom dengan fitur-fitur yang user-friendly telah menjadi contoh sukses. Studi terhadap platform ini dapat memberikan panduan dalam pengembangan aplikasi e-learning yang inovatif. Rumusan masalah. Fitur utama. Apa saja fitur utama yang membuat Google Classroom efektif sebagai platform e-learning? 2. Kendala tantangan. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi Google Classroom, dan bagaimana solusi yang diterapkan? 3. Proses pengembangan aplikasi. Bagaimana proses pengembangan aplikasi e-learning Google Classroom dari tahap perencanaan hingga implementasi? 4. Desain antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX. Sejauh mana prinsip dari desain antar pengguna dan pengalaman pengguna atau UI UX dan diterapkan dalam pengembangan Google Classroom, dan bagaimana pengaruhnya terhadap adopsi dan pengembangan platform tersebut? Saya Dava Satya Winarto dari kelas R5W dengan NPM 2022-4350. 2020 saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat penelitian. Pertama, bagi pengembangan aplikasi memberikan insight dan best practice dalam pengembangan aplikasi learning management system. Yang kedua, bagi pendidik meningkatkan pemahaman tentang potensi dan pemanfaatan aplikasi e-learning dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan menyediakan informasi yang berguna dalam pengembangan keputusan terkait implementasi sistem e-learning. Tujuan penelitian kita adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi fitur-fitur utama Google Classroom yang berkontribusi pada efektivitasnya sebagai platform e-learning. Yang kedua, menganalisis proses pengembangan aplikasi e-learning dengan menggunakan Google Classroom sebagai studi kasus. Yang ketiga, merumuskan prinsip-prinsip desain dan pengembangan yang dapat diterapkan dalam pembuatan aplikasi e-learning serupa. Perkenalkan, nama saya Yuni Patricia, NPM 2022-4350. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang pertama ada fitur progression. Sekarang saya menjelaskan tampilan antarmuka pada halaman autentikasi yang kita buat bersama. Lalu di sini ada fitur login dan register. Fitur login dan registrasi merupakan elemen dasar yang tak terpisahkan dalam hampir semua aplikasi atau website modern. Bayangkan jika setiap kali kita ingin mengakses media seperti email, media sosial, atau layanan online lainnya, kita harus membuat akun baru. Tentu akan sangat merepotkan, bukan? Oleh karena itu, fitur login dan registrasi hadir untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola identitas digital mereka. Di sini juga ada before after. Di sini saya bisa melihat tampilan before after pada perkembangan fitur login dan register. Tampilan before pada login Classroom hanya bisa menggunakan email untuk login sebuah aplikasi Classroom. Maka di sini ada after. Untuk tampilan after ini kita bisa lihat fitur yang kelompok kami kembangkan pada fitur login adalah terdapat pembuatan akun tanpa harus login lewat Classroom, dan juga terdapat login lewat Facebook dan ID Apple ID. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan fitur. Fitur yang kelompok kami tambahkan pada Google Classroom adalah fitur kuis. Fitur kuis dan pembuatan kuis ini merupakan salah satu fitur penting dalam sebuah platform pembelajaran. Dengan adanya fitur ini, proses belajar mengajar dapat menjadi lebih interaktif dan efektif. Peserta didik dapat menguji pemahaman mereka secara mandiri, sementara pengajar dapat memperoleh data yang berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
ini adalah penambahan fitur kuis, yaitu di sini kita bisa melihat terdapat create quiz, yang dimana guru atau dosen bisa membuat kuis di aplikasi Classroom itu sendiri tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Dan ini tampilan kuis yang dimana merupakan tampilan kuis untuk siswa atau mahasiswa. Di sini saya ingin melanjutkan fitur kedua adalah fitur meeting. Fitur meeting pada aplikasi pembelajaran merupakan alat yang sangat berguna untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Dengan fitur ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada materi tertulis, tapi juga melibatkan interaksi langsung antara peserta didik dan pengajar. Ini adalah fitur-fitur meeting. Ya, di dalamnya ada data analisis. Seperti gambar pertama itu data analisis. Nah, kita bisa misalnya kita dosennya ngirim, nah itu kita bisa join dari situ. Nah, di dalam join meeting juga kita ada meeting ID, ada nama. Nah, untuk data analisis kita di sini nanti setelah kita masuk ke dalam Zoom-nya, kita akan terdapat ada gambar-gambar seperti yang di gambar ketiga, dan tambahan dalam fitur meeting kita akan terdapat data analisis yang untuk chatnya. Di fitur diskusi adalah fitur andalan kita pada aplikasi pembelajaran yang kita tampilkan sekarang. Ini merupakan sebuah fitur yang memungkinkan terjadinya interaksi secara real time atau asinkronus secara tidak langsung antar pengguna, baik itu pengajar atau guru atau dosen dan peserta didik seperti murid di sekolah ataupun mahasiswa. Yang fitur ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif. Sedikit catatan dari saya, fitur ini itu sangat berguna nanti kalau misalnya kita ingin berdiskusi dari antar guru atau antar murid, ini supaya lebih efektif dan tidak perlu berpindah aplikasi. Selanjutnya di sini adalah tampilan user interface dari chatnya, yang dimana sebelah kiri ini ketika lebih dari satu guru maka tampilan chatnya seperti ini. Lalu bagian yang tengah ini adalah ketika hanya satu guru yang chat kita, dan tampilan aplikasi chatnya itu kurang lebih seperti yang ada di kanan, dimana yang tampilan abu-abu terang ini itu dari kita, dan tampilan yang sedikit lebih gelap itu dari gurunya atau dari pengajar. Kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini tuh gampangnya kita membuat aplikasi Classroom dengan beberapa fitur tambahan. Seperti contohnya tadi ada video conference yang secara integrated, setelah itu juga ada fitur chat real time, dan juga yang paling penting aplikasi ini adalah aplikasi yang open source atau sumber terbuka, maka semua orang berhak untuk melakukan editing di aplikasi ini secara lebih mendalam. Terakhir di sini adalah dokumentasi dari kelompok kita, bagaimana kelompok kita bekerja. Ada 3 foto yang sudah ditera di sini. Jadi dari saya segitu saja. Sekian, terima kasih.